Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Citra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa Tahta Suci Vatikan itu digolongkan sebagai subjek hukum internasional. Kita perlu tahu apa sih Tahta Suci Vatikan itu? Tahta Suci Vatikan adalah pemerintahan universal Gereja Katolik dan beroperasi dari negara kota Vatikan, wilayah berdaulat dan independen seluas 0,44 km persegi atau 0,17 mil persegi. Vatikan atau Tahta Suci diakui sebagai subjek hukum internasional karena beberapa alasan yang mendasar dan historis. Berikut adalah penjelasan mengenai statusnya. Yang pertama ada pengakuan internasional. Dari pengakuan internasional itu ada Pakta Lateran 1929. Pengakuan resmi pertama terhadap Vatikan sebagai subjek hukum internasional datang dari Italia melalui Pakta Lateran yang menegaskan kedaulatan dan independensi Tahta Suci. Perjanjian ini memberikan Vatikan status sebagai negara kota yang memiliki wilayah dan pemerintahan sendiri. Selanjutnya ada Konvensi Montevideo 1933. Vatikan memenuhi kriteria yang diterapkan dalam Konvensi Montevideo yang mencakup memiliki populasi permanen, wilayah tertentu, bentuk pemerintahan, dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain. Meskipun jumlah penduduknya kecil, sekitar 800 orang, Vatikan memiliki wilayah seluas 44 hektar di Roma dan dipimpin oleh Paus sebagai kepala negara. Yang kedua, ada kapasitas hukum. Di kapasitas hukum itu terdapat sifat sui generis. Vatikan memiliki sifat unik dalam hukum internasional, meskipun tidak sepenuhnya memenuhi semua kriteria negara berdaulat. Ia tetap diakui sebagai entitas dengan hak dan kewajiban yang setara dengan negara lain. Ini termasuk kemampuan untuk terlibat dalam perjanjian internasional dan hubungan diplomatik. Selanjutnya, ada hubungan diplomatik. Tahta Suci Vatikan memelihara hubungan diplomatik dengan 178 negara dan merupakan anggota berbagai organisasi internasional seperti UNESCO dan Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik. Ini menunjukkan pengakuan luas terhadap kapasitasnya untuk berpartisipasi dalam urusan internasional. Yang ketiga, ada peran dalam hukum internasional. Kewenangan keagamaan sebagai pusat gereja Katolik, Vatikan memiliki pengaruh signifikan dalam isu-isu global seperti hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan sosial. Kewenangan ini diperkuat oleh pengakuan dari berbagai negara terhadap keputusan-keputusan Paus dalam hal menunjukkan uskup dan urusan keagamaan lainnya. Secara keseluruhan, status Vatikan sebagai subjek hukum internasional didukung oleh pengakuan formal dari negara-negara lain, perjanjian-perjanjian internasional yang mengikat, serta perannya dalam diplomasi global. Status hukum Tahta Suci Vatikan. Yang pertama, Tahta Suci memiliki hak yang sama dengan sebuah negara berdaulat. Yang kedua, Tahta Suci memiliki hak untuk mengirim dan menerima diplomat. Yang ketiga, Tahta Suci memiliki kedudukan yang sama dengan negara sebagai subjek hukum internasional. Yang ketiga, Tahta Suci memiliki yurisdiksi gerejawi, yaitu Gereja Katolik di Roma. Peran Tahta Suci Vatikan dalam hubungan internasional. Sebagai subjek hukum internasional, Tahta Suci berperan aktif dalam berbagai isu global termasuk hak asasi manusia, perdamaian dunia, dan dialog antar agama. Ia terlibat dalam berbagai organisasi internasional dan berpartisipasi dalam perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan isu-isu tersebut. Hubungan Indonesia dengan Tahta Suci Vatikan. Hubungan Indonesia dengan Tahta Suci Vatikan sudah berlangsung sejak zaman Hindia Belanda. Hubungan ini semakin erat melalui dialog antar agama, kerjasama pendidikan, dan dukungan terhadap isu-isu global.
Perkembangan hubungannya itu pada tahun 1947 Tahta Suci mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1947 Tahta Suci membentuk Apostolic Delegation atau delegasi apostolik di Indonesia. Pada tahun 1950, Indonesia dan Tahta Suci menjalin hubungan diplomatik resmi. Pada tahun 1966, status delegasi apostolik diubah menjadi Nunciatur Apostolik. Indonesia memiliki kedaulatan besar di Roma, sedangkan Tahta Suci memiliki Nunciatur di Jakarta. Kerjasama Tahta Suci di Indonesia memiliki banyak kerjasama pandangan, sikap, dan posisi terhadap isu-isu internasional, seperti perdamaian. Indonesia mengakui Katolik Roma sebagai salah satu dari 6 agama yang disetujui. Tahta Suci memberikan perhatian dan dukungan kepada Indonesia sejak awal kemerdekaan. Kunjungan Paus ke Indonesia. Paus Fransiskus melakukan kunjungan apostolik dan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Paus Paulus berkunjung ke Indonesia atas undangan Presiden Soeharto pada medio 1970. Paus Yohanes Paulus II berkunjung ke Indonesia pada tahun 1989. Hak Tahta Suci Vatikan. Yang pertama itu ada hak untuk menunjuk uskup. Salah satu hak utama Tahta Suci adalah wewenang untuk menunjuk uskup di seluruh dunia dan diakui oleh banyak negara dan merupakan manifestasi dari kekuasaan spiritualnya. Yang kedua, itu kepemilikan penuh atas wilayah. Berdasarkan Perjanjian Lateran 1929, Tahta Suci memiliki kepemilikan penuh dan kekuasaan eksklusif atas negara kota Vatikan, yang memberikan hak untuk mengatur urusan internalnya tanpa intervensi dari negara lain. Yang ketiga, partisipasi dalam hubungan diplomatik. Tahta Suci memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara yang memberikannya hak untuk berpartisipasi dalam perjanjian internasional dan organisasi global, serta hak untuk mengirim dan menerima duta besar. Yang keempat, itu ada hak atas kebebasan beragama. Sebagai entitas keagamaan, Tahta Suci memiliki hak untuk menjalankan kegiatan keagamaan dan menyebarkan ajaran Katolik di seluruh dunia, termasuk dalam konteks hukum internasional yang melindungi kebebasan untuk beragama. Apa sih peran Tahta Suci dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara lain? Tahta Suci memiliki peran penting dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara lain yang mencerminkan statusnya sebagai subjek hukum internasional. Berikut beberapa aspek utama dari peran tersebut. Yang pertama ada hubungan diplomatik. Di hubungan diplomatik itu ada jumlah negara yang berhubungan. Tahta Suci memiliki hubungan diplomatik dengan 183 negara berdaulat serta entitas sebagai Uni Eropa dan Ordo Militer Berdaulat Malta. Ini menunjukkan pengakuan luas terhadap keberadaannya dalam arena internasional. Yang kedua, ada perwakilan diplomatik. Tahta Suci mengutus Nuncius untuk perwakilan diplomatik ke negara-negara lain. Nuncius bertindak sebagai duta besar yang mewakili kepentingan Tahta Suci dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah setempat. Yang ketiga ada konkordat dan perjanjian. Tahta Suci menandatangani konkordat dan perjanjian dengan negara yang mengatur hubungan antara Tahta Suci dan negara-negara tersebut dalam aspek keagamaan, sosial, dan politik. Yang keempat ada diplomasi multilateral. Selain hubungan bilateral, Tahta Suci juga terlibat dalam diplomasi multilateral melalui partisipasinya dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana ia berperan sebagai pengamat tetap. Selanjutnya ada peran dalam isu global. Itu ada yang pertama mediator perdamaian. Tahta Suci sering berperan sebagai mediator dalam konflik internasional, membantu menyelesaikan sengketa dan mempromosikan dialog antar negara.
Contohnya, keterlibatan dalam mediasi antara Argentina dan Chili pada tahun 1979 sampai 1985. Yang kedua, promosi hak asasi manusia. Dalam konteks diplomatiknya, Tahta Suci aktif mempromosikan hak asasi manusia dan keadilan sosial sejalan dengan ajaran Gereja Katolik. Yang ketiga, pengakuan negara Palestina. Tahta Suci juga mengakui negara Palestina, menjadikannya salah satu dari sedikit entitas yang berhubungan dengan diplomatik dengan Palestina sebagai subjek hukum internasional. Kewajiban Tahta Suci Vatikan. Yang pertama itu ada memenuhi hukum internasional. Sebagai subjek hukum internasional, Tahta Suci berkewajiban untuk mematuhi norma-norma hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip jus cogens seperti persamaan, kedaulatan, dan non-intervensi. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan negara lain. Tahta Suci harus menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara lain dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak hubungan tersebut, termasuk menghormati kedaulatan negara lain. Yang ketiga, berpartisipasi dalam dialog internasional. Tahta Suci memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam dialog internasional mengenai isu-isu global seperti perdamaian, hak asasi manusia, dan isu-isu kemanusiaan lainnya. Yang keempat itu menjalankan tanggung jawab sosial. Sebagai entitas yang mempengaruhi global, Tahta Suci juga berkewajiban untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat internasional melalui berbagai inisiatif sosial dan kemanusiaan. Secara keseluruhan, hak dan kewajiban ini mencerminkan peran unik Tahta Suci dalam sistem hukum internasional serta kontribusinya terhadap masyarakat global. Oke, sekian penjelasan saya mengenai Tahta Suci Vatikan. Itulah alasan-alasan mengapa Tahta Suci Vatikan merupakan salah satu subjek hukum internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.